Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung dengan IG-nya Ika Baktiwiyata. Habib, sudahkah bergabung dengan kita? Sambil menunggu dengan Habib, hari ini kita akan live IG Ika untuk menyapa alumni dari Prodi S1 Keperawatan dan juga Nurse, di mana Habib ini adalah salah satu dari sekian banyak alumni yang sudah diluluskan oleh Ika Baktiwiyata Kediri. Habib ini alumni dari Prodi S1 Keperawatan Ika Baktiwiyata tahun 2012. Dan Habib ini menyelesaikan profesi nurse-nya pada tahun 2013. Habib, sudahkah bergabung dengan IG-nya Ika, Habib? Sambil menunggu Habib yang belum bergabung dengan live-nya IG Ika, segera bergabung ya, karena hari ini kita akan menyapa salah satu alumni dari Prodi Keperawatan dan juga Nurse Ika Baktiwiyata. Ternyata sudah banyak sekali ya yang mengikuti IG-nya, baik dari mahasiswa Ika sendiri, dari luar Ika sendiri. Yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan IG-nya Ika Baktiwiyata. Masih menunggu Habib ya, karena Habib masih proses. Yang lainnya silahkan yang gabung dengan IG Ika Baktiwiyata, yang belum gabung ayo silahkan segera gabung. Oke, kita sedang loading dengan Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Habib, selamat sore. Sehat selalu Habib ya. Sore. Alhamdulillah sehat. Selalu Sudah diberi lama sekali kesehatan. nggak berjumpa. Lama sekali Ya, nggak Ibu. berjumpa Habib ya. Ya, Sekarang kangen dengan Ika. Alhamdulillah kalau kita selalu dikangkangani oleh Habib. Sekarang sudah semakin dewasa Habib ya, wajahnya ya Habib ya. Iyalah, Gimana Bu, kabarnya? semakin lama semakin dewasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana Habib? Alhamdulillah untuk di sini semua tim medis, tim relawan diberi kesehatan semua, Bu, walau mungkin ada sedikit yang mungkin kelelahan. Soalnya kan selalu memakai APD setiap hari gitu kan. Alhamdulillah. Habib ini adalah salah satu alumni dari Ika Baktiwiyata khususnya Keperawatan dan Nurse yang menjadi relawan di Wisma Atlet ya Habib ya. Selamat ya Habib ya, bisa bergabung dengan relawan khususnya untuk yang di Jakarta di Wisma Atlet untuk menangani terkait dengan COVID-19 ya Habib ya. Karena saat ini kan semuanya ini ya berkeluh kesah pandemi yang berlangsung lama terkait dengan kasus yang sekarang trennya yaitu COVID-19 Habib ya. Habib, hari ini kita akan live-nya Ika Baktiwiyata. Kita akan menyapa semua alumni dan juga keluarga besar Ika Baktiwiyata di IG-nya Ika ya. Di mana salah satunya adalah alumni nurse dan S1 keperawatan yaitu Habib. Kira-kira apa Habib yang kamu rasakan setelah dulu kan jadi mahasiswa ya, dulu jadi mahasiswa di IKA, lama di IKA, terus kemudian bekerja di lapangan ya Habib ya, terus kemudian sekarang menjadi salah satu relawan di sana.
Kira-kira bagaimana Bib? Perasaan Habib menjadi seorang relawan rasanya seperti apa? Jelas berbeda ya di. Alhamdulillah kan saya sering ya bergelut di dunia relawan. Contohnya kayak bencana waktu di Lombok itu. Jadi udah sering lah mengikuti itu. Jadi insya Berarti Allah ini bukan untuk pengalaman pertama ya Bib ya? Iya. Ini Berarti untuk kasus pandemi COVID yang pertama. Jadi beda yang kita hadapi itu kan adalah istilahnya musuh atau penyakit yang nggak terlihat kan. Jadi pasti ada rasa khawatir untuk menjadi karier atau apa, tapi kita disupport langsung dengan setiap hari kita mohon doa, terus restu dari kedua orang tua, dari anak-anak juga, itu. Dari mama anak-anak juga selalu mensupport itu. Selalu semangat, jadi kita optimis. yakin. Ya Bu. Berarti selalu semangat dan optimis untuk hidup sehat di sana ya Bib ya. Meskipun sekitar kita dari di sini kan sebutannya adalah tim Kobra Bu. Jadi tim Kobra itu di sini kita di bawah naungan TNI. Jadi pantang pulang sebelum corona tumbang. Itu jargon kita. Sip berarti Bib. Siap. Berarti ini ya apa namanya? Kira-kira saat ini Bib di sana di Wisma Atlet itu kan senternya ya Bib ya. Di Wisma Atlet itu kan senternya untuk apa namanya COVID-19 ya. Senternya untuk penanganan COVID khususnya di Indonesia, saatnya di Jakarta itu di Wisma Atlet ya. Semuanya kan dimasukkan ke Wisma Atlet, baik itu yang PDP maupun ODP ya, masih maupun yang konfirmasi. Kira-kira saat ini bagaimana Bib perkembangan COVID khususnya di Wisma Atlet Bib? Kira-kira kondisi di Wisma Atlet seperti apa? Sendiri sempat mengalami penurunan Bu ya. Terus itu ada kebijakan new normal, akhirnya ya mulai berdatangan lagi. Mungkin tapi tetap itu sih berlaku hidup sehat, kayak protokol kesehatan COVID itu dilakukan, tapi mau gimana lagi. Kadang kan di masyarakat luar sana kan ada yang bandel gitu Bu ya. Kalau di sini kita siap untuk melayani masyarakat dengan senang hati. Gitu. Bib, berarti dengan keadaan normal ini jumlah pasien di sana semakin menurun atau semakin meningkat Bib kira-kira kok di Wisma Atlet itu sendiri? Alhamdulillah ada yang keluar juga ada yang masuk. Jadi balance, imbang gitu. Jadi imbang. Dengan era new normal ini kira-kira berkurang atau bertambah pasien di sana? Untuk new normal ini kan kita udah siapkan misalnya serangan fajar kedua ya. Ini ya tambah lagi Bu. Sempat di bulan kemarin sebelum new normal itu alhamdulillah udah banyak yang sembuh, banyak yang pulang. Setelah berlakunya new normal ini berdatangan lagi gitu. Berarti ini kan 2 minggu berjalan ya Bib ya, 2 minggu berjalan menjelang new normal ya Bib ya. Jadi 2 minggu berjalan setelah diberlakukan new normal di Indonesia ya Bib ya. Berarti mungkin di awal mesti ini ya apa namanya terjadi pelonjakan pasien COVID di sana ya, baik itu yang ODP maupun PDP ya Bib ya. Terus kira-kira gimana Bib? Para relawan di sana antisipasinya seperti apa kira-kira Bib? Ya antisipasinya kita selalu mentaati protokol kesehatan secara COVID itu. Terus kita selalu memakai setiap hari itu memakai APD yang level 3. Jadi bener-bener ya mungkin bisa dibayangin sendirilah pakai hazmat itu keringat aja nggak bisa keluar, panas banget selama 8 jam kerja. Makan, minum, istilahnya BAB, BAK pun dilarang Ibu selama bertugas. Jadi benar-benar berjuang gitu. Berarti kalau sudah pakai hazmat itu bertahan berapa lama Bib di sana Bib? Kalau yang dinas pagi sama siang itu 8 jam Bu ya. 8 jam. Kalau yang dinas pagi siang sekitar 8 jam, kalau yang malam kurang lebih 10 jaman. Gitu. Jadi udah benar-benar nggak bisa minum, nggak bisa itu ya. Yang penting selalu jaga fisik, selalu jaga kesehatan gitu aja. Terus saat ini kira-kira kondisi teman-teman relawan di sana dan juga pasien-pasien di sana seperti apa kira-kira kalau di Wisma Atlet itu?
Untuk kondisi relawan di sini, alhamdulillah untuk mengurangi misalnya tingkat stres atau kejenuhan di sini disediakan kayak fasilitas kayak karaoke, terus kayak pijat, mungkin ada apa? Kapan hari itu ada live musik buat itu, tapi tetap itu jaga jarak. Jadi kayak gimana gitu ya. Pada ya Bib ya, masih pada hiburan di sana. Di sini tingkat stresnya tinggi ya. Kalau nggak ada hiburan tuh bisa-bisa ngengkung ini istilahnya bahasa Jawanya gitu. Kira-kira ada nggak di sana misalnya untuk para relawan dilaksanakan rapid test atau pemeriksaan lainnya mungkin yang mendukung untuk ke COVID-19, Bib? Untuk kita selesai dinas 30 hari sebelum dinas dan selesai dinas itu kan ada masa karantina 14 hari Bu ya. Setelah pasti dilakukan rapid test. Dan rapid test kalau negatif juga langsung masuk karantina. Kalau positif ya sama kayak pasien di tower 7 gitu. Sama aja ya. Ya, terus kalau untuk swab yang mau pulang misalnya udah tidak memperpanjang tugas, nggak diperpanjang dari pihak Kemenkes atau dari sekretariat sini, itu langsung dilakukan swab. Mungkin bisa nggak diceritakan dulu awal muasalnya kok sampai ke sana itu seperti apa kira-kira? Dari ini mungkin cerita kan sekarang sudah di sana sudah 2 bulan, mungkin diceritakan seperti apa sih dulunya kok sekarang sampai di sana sampai bergabung dengan Wisma Atlet seperti apa? Ya ceritanya kan emang suka di dunia terjun dalam dunia kemanusiaan ya Bu ya, kayak di bencana Lombok itu saya 1 bulan di sana, terus bencana-bencana lain, terus samping itu kita juga tergabung di salah satu penanggulangan bencana di bawah naungan BNPB itu yang tempatnya kalau di Jawa Timur Galena Rescue. Salam tangguh buat Galena Rescue gitu. Terus sama Galena Rescue ditarik, Bib ini di Wisma Atlet ada dibutuhkan gitu, apa siap berangkat? Insya Allah siap dengan lahir batin, asal orang tua dan mamanya anak-anak dan anak-anak mengizinkan. Aku tuh nggak ada ya rasa takut. Alhamdulillah nggak ada, cuma mungkin nyampe di sini mungkin ya namanya manusia rasa takut sedikit mungkin ada, nanti kalau tertular gimana, kalau pulang karier gimana itu pasti ada, tapi selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, insya Allah diberi kesehatan. Kira-kira di sana Bib, selama Habib di sana di Wisma Atlet itu berapa paling banyak penghuni Wisma Atlet untuk pasiennya Bib? Banyak lah Bu, nggak bisa menyebutkan itu. Banyak. Yang waktu pertama itu ya mohon maaf sampai 2000-an lah kurang lebih. Wah berarti banyak, sedangkan di sana kan memang besar ya Wisma Atlet itu ya. Pertama bulan Maret sama April itu lonjak-lonjaknya itu. Habib di sana sudah berapa lama Bib di Wisma Atlet itu Bib? Sudah berapa lama? Kurang lebih jalan 4 bulan. Lumayan ya. Jadi di sana kan selama 4 bulan itu misi kemanusiaannya dapat ya, menolong sesama ya, membantu sesama. Meskipun dengan itu juga ada sisi ininya ya, sisi lainnya ya, yang jelas ada pengalaman juga ya, pengalaman berharga. Ya, soalnya belum tentu kejadian pandemi kayak ini belum tentu setahun sekali kan ya, Allah alam ya, semoga aja pandemi ini segera berakhir gitu aja. Mesti ada poin plusnya ya, segala sesuatu itu ya. Kira-kira beda nggak Bib selama menjadi mahasiswa IKA dengan di pelayanan, beda nggak Bib kira-kira Bib? Beda Bu, kalau di selama mahasiswa kan mungkin kita cuma kebanyakan, apalagi ya mohon maaf S1 kan kebanyakan teori ya. Kita cuma bayang-bayang aja, setelah terjun di masyarakat tuh mungkin 40% ilmu di perkuliahan, selebihnya itu adalah terjun di masyarakat. Jadi kita langsung merasakan itu, langsung bisa menerapkan ilmu tersebut itu di masyarakat. Kira-kira apa yang kita belajar bersama ya Bu ya? Iya Bu. Halo Habib. Iya Bu. Jelas ya Bib ya. Kira-kira ini Bib, apa namanya? Apa yang kita belajar dulu. Halo Habib, masih jelas? Ya, jelas nggak ya, Bib? Jelas. Jelas nggak Bib? Iya jelas.
Halo Ibu. Jelas nggak? Jelas. Kira-kira gini, Bib. Dulu kan kita lama belajar bersama, belajar di kampus ya, belajar di kampus. Sekarang di pelayanan, pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Ada nggak, Bib, kira-kira hal-hal yang harus, mungkin dari IKA, ada nggak masukannya untuk adik-adik kelasnya? Ada nggak, Bib? Ya, untuk IKA pesan-kesannya selalu ditingkatkan untuk masalah kurikulumnya, terus labnya. Kalau labnya IKA sudah jempol, bagus. Dosen-dosennya juga Alhamdulillah mantap. ya. Alhamdulillah. Selama saya kuliah di sana, alhamdulillah dosennya bagus-bagus kualitasnya itu. Benar. Alhamdulillah Saya ya. banyak mendapatkan ilmu dari sana, terus mungkin pengalaman-pengalaman banyak dari IKA juga. Jadi nggak salah lah memilih kampus IKA, itu nggak salah. Alhamdulillah ya, semoga habis ini semakin banyak lulusan dari IKA yang bermanfaat, yang berguna untuk sekitar kita ya. Bib, Amin. kira-kira sebagai perawat, bagaimana sih kamu menangani pasien di sana, seperti apa? Ya, terutama kan di sini kan yang banyak kan OTG, Bu ya. Jadi pertama itu melakukan perawatan mandiri. Jadi kita benar-benar minimal kontak. Terus akhir-akhir ini kita ya kan rencana mau dibikin rumah sakit infeksius internasional insya Allah yang Tower 6 itu. Jadi sudah diberlakukan ngisi swab, terus TTV setiap hari, pembagian obat. Semakin lengkap ya berarti ya. Iya. Pertama itu darurat, Bu. Jadi kayak fasilitas ruangan tuh masih pakai HT, masih komputer belum ada, benar-benar darurat lah. Gitu. Di awal-awal ya, Bib ya. Di awal-awal di sana. Cuma sekarang sudah perkembangan sudah ini ya, karena sudah 3-4 bulanan ya. Iya benar. Sudah semakin udah manajemennya mulai bagus lah. Bib, di sana banget ya para relawan ya, Bib ya. Iya, Bu. Rata-rata dari mana saja, Bib? Banyak, Bu. Dari Medan, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur. Kebetulan kemarin Jawa Timur gelombangku yang berangkat cuma 2. Jadi 1 radiografer Blitar, perawat cuma saya sendiri. Semoga dari ini Sabang ya. sampai Merauke hampir ada, Bu. Kebanyakan yang dari bertambah ya. Ya, kebanyakan yang dari luar Jawa kan mungkin rekomendasi dari kabupatennya atau kotanya gitu banyak. Semoga ini ya, Bib ya, semakin banyak nanti yang bisa bersama dengan kamu lulusan dari IKA Baktiwiyata Kediri yang bisa menjadi relawan ataupun tenaga medis di sana ya. Karena kan semoga masih ada gelombang berikutnya untuk jadi relawan, sehingga mungkin salah satu atau salah 2 alumni IKA Baktiwiyata Kediri yang bisa bergabung menjadi relawan di Wisma Atlet ataupun di tempat lainnya ya, Bib ya. Karena ini kan hal-hal langka ya, hal langka. Terus ini harapan sekarang, Bib. Apa sih harapanmu kepada masyarakat di sekitar kita terkait dengan pandemi yang saat ini berlangsung, apa, Bib? Untuk harapan kepada masyarakat yang di luar sana, patuhi selalu protokol kesehatan COVID. Karena virus ini kan tidak kelihatan, dan virus ini mungkin sudah berkepanjangan ya. Jadi selalu patuhi protokol kesehatan COVID. Mungkin bolehlah beraktivitas, tapi tetap pakai masker, terutama APD sehari-hari aja pakai masker gitu. Maskernya kalau saya yang masker medis kalau bisa sih gitu. Soalnya tingkat penularan kalau pakai masker medis itu 80%-an lah. Kalau yang pakai kain itu kan mungkin 65 itu masih. Soalnya COVID ini kan sudah airborne ya, jadi bisa menguap. Itu yang terbaru itu ya, waktu masuk itu kan masih mungkin mulai melalui droplet, terus kan penularannya kan juga melalui, kalau cowok kan jalan masuknya kan ada 9, kalau cewek ada 10, yaitu 2 lubang telinga, hidung, mulut, terus anus sama dubur sama kemaluan. Itu kalau cewek kan beda.
Nah itu mungkin kalau kita selalu menjaga kebersihan, kayak cuci tangannya bener, mungkin insya Allah nggak kena, dan selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Soalnya kan pembawanya kan kita sendiri sebenarnya. Istilahnya contohnya kayak ada orang wahing gitu ya, dropletnya keluar, tangan kita menyentuh, tanpa disadari kita gini, set, itu udah itu masuk. Media Jadi Jadi media tertular. Iya benar, media tertularnya sebenarnya kita sendiri. Jadi sebenarnya garda terdepan itu adalah pribadi masing-masing. Kita sebagai tim medis adalah garda paling belakang. Kan saya pernah dengar nih beberapa waktu yang lalu, baik itu di media sosial ataupun teman-teman di pelayanan itu sering sampaikan terkait dengan ini, nakes, baik itu perawat, dokter, itu kan sering-sering dikucilkan ya terkait dengan kondisi seperti ini, pandemi seperti ini. Kira-kira apa sih, Bib, yang ingin kamu sampaikan dengan kondisi seperti ini terkait dengan nakes? Itu kan kalau kita lihat di beberapa media kan sering ya, nakes dikucilkan karena menangani COVID-19 seperti itu ya. Mungkin bisa disampaikan nggak, Bib? Kalau untuk nakes di sini sih tetap semangat ya. Mungkin berita-berita di luar tuh hoak lah. Nah itu kayak yang sering menyerang kayak netizen yang nggak tahu sebenarnya itu emang mandang sebelah mata sama nakes. Tapi di sini kita ada banyak ya simbolis terserah. Jadi terserah itu adalah terus berjuang tanpa menyerah, itu sebenarnya. Itu ya. Terus ini, Bi, ini saya sedikit mengenang masa lalu terkait dengan IKA Bhaktivedanta Kediri ya. Mungkin bisa disampaikan kesan-kesan kamu terkait dengan IKA Bhaktivedanta Kediri. Ya, kesannya. Ya pokoknya kalau sisi baiknya kuliah di IKA itu asik lah. Jujur saya dulu adalah mahasiswa yang paling gimana ya, banyak lah sampai dosen-dosen tuh ya, tapi alhamdulillah berkat ilmu yang saya dapatkan dan dukungan dari orang-orang kampus yang selalu sabar mengajar dan memberi wawasan, alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Jadi nggak ada ruginya saya dulu menuntut ilmu di IKA. IKA is the best. IKA Bhaktivedanta Kediri ya. Oke. Ya. Mungkin ada nggak sedikit tips? Oh, masih disimpan ya? Ada itu cover di kamar ya, Bibi ya? Selamat pakai, Bu. Dan di sini juga waktu itu ada yang analis juga katanya alumni IKA juga. Cuma jarang kontak sih. Ya, di bagian swab kayaknya. Juga ada. Bib, mungkin ini Bib ada nggak sedikit tips untuk adik-adik tingkat yang ingin cepat lulus dan ini melanjutkan jejak kamu sebagai seorang relawan? Ada nggak tips supaya bisa mengikuti jejakmu untuk adik-adik kelasnya yang di IKA Bhaktivedanta Kediri? Ya. Untuk adik-adik mungkin bisa menjadi relawan, tapi terutama kita bangun dulu rasa kemanusiaan. Jadi untuk relawan itu kita jangan mengharap embel-embel di belakangnya. Jadi benar-benar kita niati kalau relawan, soalnya nggak seperti yang dibayangkan di lapangan itu nanti. Terus mungkin kalau ada kayak mungkin kalau kayak ada link-link itu mungkin bisa dicoba. Kemarin adik-adik yang analis lulusan baru, Bu, itu kebetulan ada yang kenal, itu saya kasih link juga. Analis IKA Bhaktivedanta Kediri ya? Mungkin dia kendala di STR-nya itu mungkin. Jadi ini apa namanya? Masuk di sini tuh benar-benar disaring, Bu. Terus harus benar-benar siap mental karena kita dipakai ini ID card sama ini, itu tandanya kita dilarang keluar. Jadi cuma di area sini, cuma di area Wisma Atlet. Jadi kayak keluar itu pun kita harus benar-benar mendapatkan izin dari, soalnya kita di bawah naungan TNI. Jadi benar-benar ketat disiplin. Gitu. Ketat banget ya. Jadi emang benar-benar sesuai dengan standarnya ya di sana, Bib ya. Iya, benar, Bu. Oke. Ini Bib ya.
Kita ngobrol dari tadi nggak terasa ya. Waktunya hampir setengah jam ini ya. Iya, Kita Bu. sudah banyak ngomong. Kan nggak Lama, Bu, terasa kita nggak ngobrol. sapa dosen-dosen Lama IK ya. itu. Saya mahasiswa paling lama nggak kunjung IK ya. Oke, kita akan menyapa ini, Bib. Menyapa yang sedang nonton live IG-nya Ika. Iya. Mungkin dari teman-teman yang nonton ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi saat ini. Kebetulan ini adalah Habib ini kan di Wisma Atlet ya. Ini Bib, kita ada satu pertanyaan Bib. Ini dari Joy Dirak Bib. Ya. Mau nanya, pasien yang terbanyak di Wisma Atlet paling banyak usianya berapa? Untuk pasien di sini kebanyakan 20 tahun ke atas ya. Soalnya kenapa? 20 tahun ke Kalau atas 20 ya. tahun ke bawah itu kan dia kan sistem imunnya masih bagus. Mungkin kalau udah 30 ke atas itu kan udah rentan kan Bu ya. Kayak olahraga udah terbatas, aktivitas udah terbatas, mungkin kayak minum suplemen kan udah mulai berkurang gitu. Jadi kebanyakan usia ke atas lah. Jadi memang sistem imunnya udah mulai melemah itu. Oke, berarti ini ya paling banyak usianya 20 tahun ke atas ya Bib ya? Iya, 20 tahun ke atas. Mungkin tadi yang bertanya, Joy Direct bisa sedikit ini ya, sudah terjawab pertanyaannya. Ada lagi nggak kira-kira yang bertanya? Boleh, kalau mau bertanya. Kita lihat dulu. Langsung saya jawab. Ini yang lihat banyak, Bib, baik dari IK Berdada sendiri, yang dari luar IK Bhaktiviata. Ini hampir 13.000 yang melihat ini, alhamdulillah dari ya. mamanya anak-anak juga masuk. Halo mamanya anak-anak, selamat bergabung. Dari mahasiswa, rekan sini juga ada yang masuk, ada Yantri, ada si siapa Leli tadi ya, banyak kok. Sekarang ini lebih besok kalau pulang dari Wisma Atlet ketika pas libur bisa main-main ke IK Bhaktiviata. Sekarang sudah semakin besar IK Bhaktiviata, alhamdulillah dari doa-doa semua alumni dari mahasiswa warga besar IK Bhaktiviata semakin besar. Alhamdulillah. Bib, ada lagi nih pertanyaan dari Wahyu KDR. Berapa hari bertugas di RS, Mas? Mungkin lama, berhari-hari, hampir 4 bulan ini. Hampir 4 bulan nggak ketemu keluarga, nggak ketemu sahabat dekat. Ya tapi mau gimana lagi, emang niatnya kita kan untuk memerangi COVID ini demi bangsa Indonesia nih ya. NKRI harga mati. Ya Ibu. Ada libur kira-kira? Untuk libur ada Bu, tapi pasti ada isi kegiatan dari para TNI. Dalam 1 minggu. Ice breaking untuk itu ya, untuk ice breaking, untuk refresh. Jadi dari tim psikolog tuh mengadakan ice breaking. Jadi kayak gimana? Bosen. Ya, tingkat stresnya berkurang. Terus ada libur pintar. Libur pintar tuh diisi tentang apa kendala di tower, kan sini kan pasiennya kan kebetulan di tower 7 yang kebanyakan. Emang di tower 7. Hari Habib. Gimana Bu? Berapa hari dalam 1 minggu? 1 minggu untuk menjaga stamina kita di sini habis malam kayak tadi kemarin itu saya jaga malam terus depan ya. Libur pas besoknya siang libur. Jadi 1 minggu 1 hari lah hitungannya. Kira-kira ada suka dukanya nggak, Bib? Ya, ada yang bertanya ini dari Cutegel. Bagaimana suka dukanya Kak di sana? Suka dukanya gimana ya? Untuk sukanya kita bisa saling kenal sesama teman sejawat dari mana-mana bangsa sampai Merauke. Terus untuk dukanya mungkin ya rasa takut lah. Kita untuk dukanya gini ya. Mungkin kita yang nyesek itu yang pakai APD 8 jam, nggak boleh makan, nggak boleh minum, turun itu langsung berkeringat, baju ini kayak mandi gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya ya? Ada lagi nggak pertanyaannya ya kira-kira? Kita cek dulu, Bib. Siapa tahu masih ada lagi yang masih penasaran dengan kondisi di Wisma Atlet dan juga bagaimana
perawat di sana ya. Iya, ya. Ini dari AJG Airmov 05. Kak, saya ingin bertanya terkait dengan tes untuk COVID. Banyak yang menyebar di masyarakat terkait berita rapid tes tidak efektif untuk pengecekan seseorang reaktif ataupun tidak. Bagaimana menurut Anda? Gimana Mas Habib? Kalau untuk rapid test itu sebenarnya kita penunjang itu Bu ya, untuk membedakan antara pasien tersebut ODP atau PDP itu kalau gitu. Jadi orang rapid test positif belum tentu swabnya negatif. Jadi yang menentukan orang tersebut benar-benar COVID itu dari swabnya. Kalau rapid itu untuk ya, saya sudah 4 kali Bu, kebetulan. Enggak, pas gini. Dari rapid yang pertama menuju ke swab itu berapa kali dilaksanakan rapid? Untuk rapid mungkin pertama masuk di rapid positif, jadi dia adalah termasuk masuk golongan di PDP, terus dilakukan swab itu langsung. Jadi tindakan langsung ke swab. Swab mungkin nasofaring langsung. Oke. Satu lagi nih ya Mas ya, satu lagi ini dari Murni Ningtyas PR. Mas, bagaimana dengan reaktif dan positif itu beda apa sama Mas? Soalnya tetangga saya ada yang reaktif, Mas Habib. Ini untuk reaktif, jadi kan dia untuk mungkin hasil rapidnya itu mendekati positif, jadi tetap dimasukkan ke zona positif itu. Jadi nanti akan dilakukan cek ulang lagi untuk biar benar-benar mengetahui beliau benar-benar reaktif, misalnya benar-benar rapid testnya itu negatif atau positif. Gitu. Kalau di sini dilakukan gitu. Oh gitu ya. Oke. Kita nggak kerasa loh, Bib, sudah 30 menit lebih ya. Mungkin cukup ya. Terima kasih ya Bib ya, sudah berbagi pengalaman, sharing pengalaman di sana, sharing dengan sesama teman-teman yang hari ini nonton live-nya IK, baik itu mahasiswa maupun alumni dan keluarga besar IK Baktiwata. Terima kasih untuk Habib. Semoga sukses pada alumni IK Baktiwata Kediri. Karena mau nggak mau dengan Habib sekarang di Wisma Atlet itu salah satunya adalah dari pendidikan yang ditempuh selama di IK Baktiwata. Semoga Habib semakin sukses, semakin dewasa dan semakin berkarya untuk keperawatan ya Habib ya. Sukses selalu untuk Habib. Terima kasih. Semoga bisa selalu mengamalkan ilmu yang dapat. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.